Allah mengingatkan kita perendahan orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka katakan, Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah membantah mereka. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka dan terlaknatlah mereka karena ucapan mereka tersebut. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, Allah berinfak kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi jamaah sekalian, apa hinaan Yahudi kepada Allah? Tangan Allah terbelenggu. Dan apa bantahan Allah? Tidak, tangan Allah terbuka. Mereka maksudkan Allah itu pelit, maka Allah membantah. Tidak, Allah tidak pelit, bahkan Allah berinfak kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Jamaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang diucapkan para ulama salaf dahulu. Orang Yahudi menghina Allah bahwa Allah punya tangan tapi tangannya terbelenggu, dan Allah membantah mereka memang punya tangan tapi tangan Allah tidak terbelenggu. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Apakah Allah membantah Yahudi atas ucapannya Allah punya tangan, ataukah Allah membantah Yahudi atas ucapan mereka tangan Allah terbelenggu? Allah tidak membantah ucapan mereka Allah punya tangan. Yang Allah bantah ucapan mereka tangan Allah terbelenggu. Ini ayat sebenarnya mudah dipahami, tapi sebagian orang mengatakan kalau kita meyakini Allah itu punya tangan, maka keyakinan kita menjadi keyakinan yang buruk seperti keyakinan Yahudi. Padahal Allah sendiri tidak membantah keyakinan Yahudi tersebut. Maka jemaah sekalian, ini suatu syubhat sebetulnya. Ada beberapa jawaban terhadap syubhat ini. Inilah jawaban yang pertama. Allah sendiri tidak membantah ucapan mereka bahwa Allah punya tangan. Bahkan Allah menegaskan dia memiliki dua tangan dan tangan Allah terbuka. Bal yadahu mabsutatan. Namun tangan Allah tidak terbelenggu. Itu yang Allah bantah kepada mereka. Ini jawaban yang pertama. Allah sendiri yang menegaskan dia punya tangan. Yang kedua jemaah sekalian, tidak semua apabila itu keyakinan atau ajaran Yahudi dan Nasrani lalu kita katakan buruk. Nggak semua. Tergantung apakah sesuai dengan ajaran agama kita atau bertentangan. Kalau semua yang kita dapatkan ini ajaran Yahudi, ini ajaran Nasrani, kemudian kita tolak, bisa-bisa jemaah sekalian kita mengingkari adanya Allah. Kenapa? Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, itu menunjukkan mereka beriman Allah itu ada, kan? Bukan sekedar mereka beriman Allah punya tangan, tapi Allah itu juga ada. Berarti kalau kita punya prinsip, jika orang Yahudi beriman Allah punya tangan, saya nggak mau beriman Allah punya tangan. Maka kalau begitu, jika Yahudi beriman Allah itu ada, kita pun jangan beriman bahwa Allah itu ada. Naudzubillah, menjadi lebih kafir daripada Yahudi kalau begitu. Yahudi masih percaya Allah itu ada. Bukankah jemaah sekalian, orang-orang Yahudi itu Allah turunkan dahulu kepada mereka kitab Taurat, begitu pula orang-orang Nasrani Allah turunkan kepada mereka kitab Injil. Jadi sangat memungkinkan apa yang mereka sampaikan adalah berasal dari Taurat dan Injil. Sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri, dan ini sekaligus jawaban yang ketiga, Nabi SAW sendiri pernah membenarkan ucapan orang Yahudi. Ada sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah SAW. Datang ulama Yahudi kepada Nabi SAW. Faqala ya Muhammad, lalu dia berkata, wahai Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba. Kami mendapati dalam kitab kami, maksudnya bahwa Allah meletakkan langit-langit di atas satu jari, wal aradin ala isba, dan bumi di atas satu jari, wasyajar ala isba, dan pepohonan di atas satu jari, wal ma ala isba, dan air di atas satu jari, wathara ala isba, dan tanah di atas satu jari, wasairal khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Fayaqul, lalu Allah berfirman ketika itu, yaitu di hari kiamat, anal malik, akulah raja. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu tasdiqan liqaulil habar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai terlihat gigi beliau karena membenarkan ucapan orang Yahudi tersebut. Apakah kita mengatakan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidah Yahudi? Naudzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan Yahudi tersebut karena itulah yang Allah turunkan dalam kitab mereka dan itu kebenaran. Bukan
Bukankah beriman kepada Taurat dan Injil termasuk rukun iman? Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mutlak apa yang datang dari Yahudi dan Nasrani itu salah, tapi kita nilai dulu dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, dengan ajaran Islam, benar dan salahnya. Kemudian jemaah sekalian, Imam At-Tabari rahimahullah, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, surat Al-Maidah ayat ke-64, tentang ucapan orang-orang Yahudi, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu, dan Allah membantah mereka, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Maka beliau menyebutkan di sini, sebagian orang menafsirkan maksud tangan Allah di situ adalah nikmat Allah. Ada lagi yang menafsirkan maksudnya adalah kekuatan. Ada lagi yang menafsirkan maksudnya adalah kekuasaan. Kemudian beliau mengatakan ulama menafsirkan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membantah semua penafsiran yang lain. Yang benar itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat zat Allah, bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki. Namun beliau juga menegaskan tidak sama dengan tangan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau menyebutkan dalam surat Shad ayat 75, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku sendiri? Ulama ahli tafsir menjelaskan, ini menunjukkan Allah ingin menjelaskan kepada iblis keutamaan Adam di atas dirinya. Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan dua tangannya sendiri, dan itu kata Imam At-Tabari rahimahullah nggak mungkin ditafsirkan dengan dua nikmat, dua kekuatan, dan dua kekuasaan. Karena kekuasaan Allah, nikmat Allah, dan kekuatan Allah nggak cuma dua kan, dan nggak ada urgensinya disebut dua. Itu nggak mungkin ditafsirkan lain kecuali tangan beneran. Tidak mungkin ditafsirkan nikmat, tidak mungkin ditafsirkan kekuatan, tidak mungkin ditafsirkan kekuasaan, kecuali tangan saja, karena disebut dua tangan. Dan kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan dua tangan, berarti dengan dua nikmat, berarti dengan dua kekuatan, berarti dengan dua kekuasaan. Padahal seluruh makhluk juga diciptakan dengan nikmat Allah, dengan kekuatannya, dan dengan kekuasaannya, termasuk iblis. Sedangkan di sini Allah ingin menjelaskan keutamaan Adam di atas iblis. Kalau seandainya tangan di situ diartikan nikmat, kekuatan, kemudian kekuasaan, berarti nggak ada bedanya antara Adam dengan iblis, karena sama-sama diciptakan dengan nikmat Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Yang membedakan iblis dengan Adam alaihissalam adalah Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Ini penjelasan Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir beliau. Begitu juga dalam ayat ini ketika Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu, lalu Allah membantah bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Maka penyebutan dua tangan Allah, kata Imam At-Tabari rahimahullah, itu nggak mungkin ditafsirkan dengan dua nikmat, dua kekuatan, dan dua kekuasaan. Sampai beliau menegaskan annahu ghairu ma'qulin fi kalamil Arab annasnaini yu'addiyani anil jami', bahwa menafsirkan dua tangan Allah dengan dua nikmat atau dua kekuatan dan dua kekuasaan itu nggak masuk akal dalam bahasa Arab, karena tidak ada dalam bahasa Arab penyebutan dua untuk mengibaratkan sesuatu yang jumlahnya banyak atau jumlahnya besar. Nikmat Allah kan banyak, kenapa cuma disebut dua? Ma yunbi'u an khata' qawli man qala ma'nal yad fi hadzal maudi an-ni'mah. Maka ini menegaskan kesalahan orang yang menafsirkan arti tangan di sini adalah nikmat. Wasihati qawli man qala inna yadallahi hiya lahu sifah. Dan ini menunjukkan benarnya ucapan ulama yang berpendapat sesungguhnya yang dimaksud dengan tangan Allah adalah sifat Allah. Qalu, dan mereka juga mengatakan wa bidzalika tadaharatil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan penafsiran tangan Allah sebagai sifat Allah, artinya tangan beneran milik Allah, itu berdasarkan hadis-hadis yang juga sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bihil ulama wa ahlu ta'wil, dan inilah yang dikatakan oleh ulama dan ahli ta'wil, artinya ahli tafsir yang benar-benar ahli. Jadi Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau membantah semua penafsiran bahwa Allah tidak memiliki tangan dan membawa makna tangan kepada makna yang lain. Jadi kalau kita mengatakan percaya Allah punya tangan, itu akidah Yahudi, kemudian kita menjelek-jelekan, mencela, itu sama saja kita mencela Imam At-Tabari dan bahkan mencela Rasulullah SAW yang telah mengabarkan kepada kita Allah memiliki tangan. Dalam penafsiran ayat ini juga para ulama ahli tafsir menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfik unfik alaik, bersedekahlah engkau maka aku akan bersedekah kepadamu. Hadis ini menunjukkan keutamaan bersedekah. Makanya di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah harta. Karena di hadis qudsi Allah mengatakan, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Waqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Allah berinfak kepada manusia? Yadullahi mal'a, tangan Allah penuh, la tagiduha nafaqah, apa yang Allah berikan kepada kita tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Tangannya terus penuh. Sahaul laila wan nahar, padahal Allah terus berbuat baik kepada kita, memberi kepada kita segala kenikmatan, semua rezeki sepanjang malam dan siang. Waqal, lalu beliau bersabda, ara'aitum ma anfaqa mundzu khalaqas samaa wal ard, tidakkah kamu lihat apa yang Allah infakkan kepada hamba-hambanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yagid ma fi yadihi, sungguh itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Wa kana arsyuhu 'alal ma biyadihil mizan yakhfidu wa yarfa, dan arsy Allah di atas air dan di tangannya al-mizan, timbangan. Allah yang merendahkan, Allah pula yang meninggikan. Jadi ini termasuk hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Allah memiliki tangan. Sehingga para ulama salaf dahulu mengatakan, orang-orang yang mengingkari Allah punya tangan itu justru lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, beliau mengutip dari Dhammul Kalam oleh Abu Dzar Al-Harawi tentang orang-orang Jahmiyah. Jadi dalam sejarah jemaah sekalian, yang menakwilkan tangan Allah itu bukan tangan beneran, tapi maksudnya adalah nikmat, kekuatan atau kekuasaan, dan Allah nggak punya tangan, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula para sahabat, tapi kaum Jahmiyah namanya. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, lalu diikuti lagi oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Kullabiyah. Jadi sanad mereka berakhir kepada Jahmiyah. Makanya mereka tidak pernah mengatakan ini akidah sahabat. Paling mereka bilang ini akidah Asy'ariyah, bukan akidah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dahulu mengatakan orang-orang Jahmiyah pingin membantah Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Yarudduna 'alal yahud qaulahum yadullahi maglulah. Mereka membantah Yahudi atas ucapan mereka, ucapan Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Fayunkiruna al-ghil wa yunkiruna al-yad. Namun mereka mengingkari terbelenggunya tangan Allah, dan mereka juga mengingkari tangan Allah. Fayakununa aswa'u halan minal yahud, sehingga mereka menjadi lebih buruk daripada Yahudi. Li'anna Allah subhanahu athbata sifah wa nafal aib, karena Allah sendiri menetapkan sifat tangannya dan menafikan aib. Wal yahud athbata sifah wa athbatal aib, sedangkan Yahudi menetapkan adanya sifat Allah, diantaranya Allah memiliki tangan yang tidak dibantah oleh Allah, dan menetapkan aib bagi Allah. Wa haula'i nafau sifah kama nafaul aib, sedangkan mereka menafikan dua-duanya, menafikan sifat Allah sebagaimana mereka menafikan aib tersebut. Jadi kalau begitu, justru yang mengingkari Allah punya tangan lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Ini yang dipahami oleh para ulama salaf dahulu. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.